Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang rukun iman. Dan kita masih membahas rukun iman yang kelima, yaitu iman pada hari akhir. Dan insyaallah ta'ala di hari ini kita akan membahas tentang proses terjadinya atau tegaknya hari kiamat itu sendiri. Hadirin a'azinallahu wa iyyakum. Yang pertama, hari kiamat itu, tegaknya hari kiamat itu terjadi dengan tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala itu menandakan mulainya, startnya terjadi hari kiamat. An-nafkhu fis-sur, tiupan sangkakala. As-sur, sangkakala itu apa hakikatnya? Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, as-sur qarnun yunfakhu fih. Sangkakala itu adalah seperti berbentuk tanduk yang ditiup, yang mengeluarkan suara. Juga dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil yaitu malaikat yang Allah tugaskan untuk meniup sangkakala itu. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim, inna tarfa sahib as-sur wukkila bihi musta'iddun yanzuru nahwa al-'arsy. Malaikat Israfil yang ditugaskan oleh Allah SWT meniupkan sangkakala, dari awal dia ditugaskan, ditunjuk oleh Allah SWT untuk meniup sangkakala itu, dari sejak awal ditugaskan itu matanya malaikat Israfil terus melihat ke atas, melihat ke arah 'arsy. Makhafata an yu'mar qabla an yartadda ilaihi tarfuh. Dia terus melihat ke arah 'arsy, tidak berkedip, karena dia takut mengedipkan matanya. Pada saat dia mengedipkan matanya, Allah perintahkan untuk ditiup sangkakala itu. Kana 'ainaihi kaukaban durriyan, kata Nabi SAW, matanya seakan-akan seperti dua bintang yang bersinar terang. Ini semua menjelaskan bahwasanya hari kiamat itu dimulai, startnya dengan ditiupkan sangkakala. Kemudian pembahasan berikutnya, hadirin, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Berapa kali tiupan itu? Tiupan sangkakala nanti pada hari kiamat itu berapa kali tiupan? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kita sudah pernah sebutkan. Biasa kalau dalam masalah furu'ul aqidah, masalah cabang-cabang akidah, itu biasa terkadang ulama berbeda pendapat. Tapi masalah-masalah cabangnya dalam masalah akidah. Tapi kalau masalah usul akidah, nggak ada perbedaan pendapat. Misalnya semua sepakat ada tiupan sangkakala, ini usulnya. Tapi cabangnya berapa kali ditiupkan, ini berdasarkan dalil-dalil yang ada, berbeda ijtihad ulama menentukan berapa kali tiupan itu. Yang pertama, pendapat pertama, tiupan sangkakala itu 2 kali. Pertama namanya nafkhatus sa'q, kemudian kedua nafkhatul ba'ts. Yang pertama tiupan kematian. Tiupan kematian pertama. Ketika ditiupkan pertama, maka manusia semua pada tewas. Kemudian yang kedua, tiupan yang kedua, begitu mendengar ditiupkan tiupan sangkakala kedua, maka manusia bangkit semua dari kematiannya. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas ulama, bahwasanya sangkakala itu ditiupkan 2 kali. Dan juga pendapat yang dipilih oleh Imam Qurtubi. Banyak dalilnya, ya. Pendapat ini berdalil diantaranya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis-sur. Dan tatkala sangkakala ditiupkan, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi,
maka semua yang ada di langit dan di bumi semuanya akan mati. Illa man Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Ya, perhatikan kalimat ini, kecuali yang Allah kehendaki. Ada pengecualian di sini, nanti akan kita bahas insyaallah taala apa maksudnya ini yang dikecualikan ini. Intinya ayat ini menyebutkan ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, nafkhatus sa'aq, tiupan kematian, maka semua yang ada di langit dan bumi semua mati. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan lagi yang berikutnya, fa idzahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka semua berdiri menunggu putusan masing-masing. Dalam ayat ini di surat Az-Zumar ini Allah SWT menyebutkan ada 2 kali tiupan. Kemudian juga diantaranya firman Allah SWT dalam ayat lain dalam surat An-Nazi'at, mungkin kita sering dengar ayatnya. Allah SWT berfirman, yauma tarjufur rajifah, dan sungguh kamu akan dibangkitkan ketika tiupan yang pertama mengguncangkan alam, tatba'uhar radifah, kemudian disusul dengan tiupan sangkakala yang kedua. Di sini ayat ini juga Allah menyebutkan 2 kali tiupan. Kemudian juga didukung dengan hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi SAW menyebutkan, Abu Hurairah menyampaikan, bainan nafqatain arba'un. Hadis riwayat Abu Hurairah menyebutkan Nabi SAW bersabda, di antara 2 tiupan, antara tiupan pertama dan tiupan kedua itu ada 40, kata Nabi SAW. Arba'un. Kemudian sahabat-sahabat Abu Hurairah bertanya, ya Abu Hurairah, arba'un yauman, 40 hari, 40 hari kah? Qala abait. Abu Hurairah tidak menjawab. Qala arba'una sanah, 40 tahunkah jaraknya? Abu Hurairah enggak mau jawab lagi. Qala arba'una syahran, 40 bulan. Abu Hurairah enggak mau jawab lagi. Tidak menjawab. Qal wa yabla kullu syai'in minal insani illa 'ajab adh-dham fihi yurakkabul khalq. Maka ketika ditiupkan manusia tewas, semua manusia semuanya akan binasa, semuanya akan sirna, akan hilang. Tulang-tulang belulangnya semua manusia juga akan hancur binasa, kecuali ujung tulang ekornya, adzabud danab. Itu kecil hadirin. Kalau antum nanti buka di Google Image, coba tulis adzabud danab atau tulis tulang ekor. Tulang ekor, dia bentuknya seperti segitiga gitu, kecil. Ada di belakang, bagian belakang punggung kita paling belakang, di tulang ekor paling belakang ada dia semacam ujung tulang gitu. Itu tidak akan binasa, tidak akan bisa hancur. Dan dari sini nanti manusia akan ditumbuhkan kembali dari tulang ekor ini. Makanya kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya, di antara yang disebutkan oleh para ulama ada dua hal yang sejak awal Allah ciptakan dia tidak akan sirna selamanya. Yaitu pertama ruhnya manusia. Yang kedua itu tulang ekor ini. Dari awal diciptakan dia nggak akan sirna selamanya, karena nanti dia dibangkitkan, kemudian manusia masuk neraka, manusia masuk surga, kekal selamanya di sana. Nggak ada kematian lagi setelah itu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua menyebutkan bahwasanya tiupan sangkakala itu ada tiga kali tiupan. Ini diantaranya pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian juga pendapatnya As-Safarini. Imam Safarini dalam kitabnya Lawami'ul Anwar. Tiga tiupan itu yang dimaksudkan adalah ada namanya nafkhatul faza'. Itu tiupan pertama tuh tiupan yang bikin manusia itu kaget, ketakutan. Kemudian yang kedua nafkhatus saq, tiupan kematian. Kemudian yang ketiga nafkhatul ba'ts, tiupan kebangkitan. 3 jadi di sini. Jadi menurut pendapat ini, tiupan sebelum meninggal dunia itu, sebelum tiupan sangkakala yang menewaskan semua manusia, sisi langit dan bumi ini, sebelumnya ada tiupan yang menjadikan manusia itu kaget, terkejut, ketakutan. Berdalil wa yawma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dalilnya dalam surat An-Naml, tatkala sangkakala ditiupkan, maka semua yang ada di langit dan di bumi akan ketakutan, terkejut, ketakutan. Illa man syaa Allah, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan.
wa kullun atauhu dakhirin, dan semuanya akan menghadap kepada Allah dengan merendahkan diri. Di ayat ini disebutkan wa yawma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fil ard, fafazi'a man fis samawati wa man fil ard, maka akan kaget. Tidak disebutkan mati, tapi disebutkan dia kaget, ketakutan. Menurut pendapat yang pertama tadi, mayoritas ulama yang menyebutkan bahwasanya sangkakala itu 2 kali, cukup 2 kali, berpendapat ayat tadi yang menyebutkan kaget itu sama, maksudnya kaget, mereka kaget dulu kemudian baru diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu konteksnya sama. Tiupan al-faza' tadi, maka seluruh penghuni langit dan bumi akan kaget, terkejut, ketakutan. Itu maksudnya adalah nafkhatus sa'aq tadi, yaitu tiupan kematian. Itu sama, satu. Di antara indikator yang menunjukkan bahwasanya tiupan tersebut sama, antara tiupan yang mereka terkejut kemudian mereka mati, itu pengecualiannya sama di situ. Pengecualiannya di ayat itu sama-sama Allah menyebutkan ada yang dikecualikan, ada yang tidak mati ketika ditiupkan sangkakala yang pertama. Ini pendapat yang kedua. Ya. Pendapat yang kedua, tiupan ada 3 kali. Tapi menurut pendapat yang pertama, tiupan al-faza' tadi itu sama, maksudnya tiupan al-maut, tiupan nafkhatus sa'aq. Kemudian ada pendapat ketiga menyebutkan ada 4 kali tiupan. Ada 4 kali ditiupkan sangkakala. Ini pendapat Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, saya lebih condong pendapat yang pertama ya, bahwasanya tiupan itu ada 2 kali. Jadi pendapat mayoritas ulama. Kemudian kita kembali yang tadi kita sebutkan, ada orang-orang, ada makhluk yang Allah kecualikan. Jadi ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, maka semua yang ada di langit dan di bumi akan mati. Mereka kaget, ketakutan, kemudian mereka akan tewas semuanya. Illa man sya'allah. Allah sebutkan dalam 2 ayat, kecuali yang Allah kecualikan. Juga dari dalam surat Az-Zumar, wa yawma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Tatkala ditiupkan sangkakala, maka semua yang di langit dan bumi akan kaget, ketakutan, kecuali yang Allah kecualikan. Wa kullun atauhu dakhirin, semuanya akan menghadap kepada Allah dengan merendahkan diri. Nah, siapa yang dikecualikan oleh Allah ini? Artinya ada makhluk Allah, ya, berdasarkan ayat ini, yang dia tidak tewas, tidak mati setelah tiupan yang pertama itu. Nah, siapa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, ya, ini juga pendapat Ibnu Hazm. Pendapat beliau bahwasanya yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seluruh malaikat semuanya. Malaikat semuanya. Karena menurut Ibnu Hazm, malaikat itu dia bukan seperti manusia yang ada ruh dan jasadnya, jadi tidak mati. Ini pendapat. Ya, pendapat kedua sebutkan bahwasanya yang dikecualikan oleh Allah tidak mati dengan tiupan yang pertama itu, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Malakul Maut. Itulah Jibril, Mikail sama Israfil. Ini malaikat-malaikat besar, pembesarnya para malaikat. Termasuk juga Malakul Maut. Pendapat ini menyebutkan bahwasanya Malakul Maut tidak mati. Tapi wallahu taala alam, tidak ada dalil yang menjelaskan masalah ini. Kemudian yang ketiga, ada yang berpendapat yang tidak mati dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tiupan yang pertama itu semua yang ada di surga, dari bidadari-bidadarinya, kemudian al-wildan, pelayan-pelayannya, itu dikecualikan. Dalilnya apa? Karena di surga itu nggak ada kematian, tidak ada kematian di surga. Ya, berdasarkan dalil Nabi SAW pernah ditanya oleh Rasulullah, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW,
Ayanamu ahlul jannah, wahai Rasulullah, apakah penghuni surga itu tidur? Apakah penghuni surga nanti dia bisa tidur? Qala an-naumu akhul maut. Wala yanamu ahlul jannah, wala yamutu ahlul jannah. Kata Nabi SAW, tidur itu saudaranya mati, tidur itu saudaranya kematian, dan penghuni surga tidak mati. Dari sini pendapat yang ketiga ini berpendapat bahwasanya yang dikecualikan itu penghuni surga. Ada juga yang berpendapat yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu yaitu malaikat-malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang memikul arsy Allah disebutkan dalam ayat surat Al-Haqqah, jumlah mereka ada 8. Wa yahmilu arsya rabbika yawma idzin tsamaniyah. Hari itu malaikat yang memikul arsy Allah jumlahnya ada 8. Ada berpendapat demikian. Dari ke pendapat-pendapat ini, dari semua pendapat ini, wallahu taala alam, kita tidak tahu mana yang benar, dan kita tidak tahu siapa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nggak tahu karena apa? Karena tidak ada dalil spesifik, tidak ada dalil yang jelas menunjukkan siapa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam nggak tahu siapa yang dikecualikan. Nabi SAW nggak tahu. Dalilnya apa? Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW berkata, la tukhayyiruni ala Musa, jangan kalian mengatakan aku lebih mulia dari Musa. Fa innan nasa yas'aquna yaumal qiyamah fa as'aqu ma'ahum, karena sungguhnya semua manusia pada hari kiamat nanti akan mati. Semua manusia akan mati, dan aku juga termasuk yang mati bersama manusia yang lainnya. Fa akuna awwala man yufiq, kata Nabi SAW, dan aku yang pertama kali bangun, aku yang pertama kali sadarkan diri, kata Nabi SAW. Fa idza Musa batishun janibal arsy, maka ketika aku sadarkan diri dari kematian tersebut, setelah ditiupkan sangkakala tersebut, kata Nabi SAW, ketika aku sadarkan diri, aku melihat Musa alaihissalam sedang bersandar di tiang arsy. Kemudian perhatikan kata Nabi SAW, fala adri akana fi man sa'id wa afaq qabli aw mimman istathnahu Allah aw mimman istathna Allah. Tapi aku tidak tahu, kata Nabi Muhammad SAW, apakah Nabi Musa termasuk orang yang meninggal, yang mati, atau Nabi Musa termasuk orang yang Allah kecualikan, tidak mati. Artinya apa? Nabi Muhammad sendiri nggak tahu. Nabi Muhammad sendiri nggak tahu siapa yang Allah kecualikan, yang masukkan dalam ayat itu. Jadi kita tidak berani untuk menerka-nerka tanpa dalil yang kuat, ya, karena Nabi SAW saja nggak tahu. Kemudian hadirin rahimani rahimakumullah, berikutnya bagaimana dibangkitkan jasad manusia ini, bagaimana dibangkitkan. Allah SWT berfirman, wa yawma wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Tatkala ditiupkan sangkakala, semua meninggal di langit dan bumi kecuali Allah kecualikan. Kemudian ditiupkan lagi yang kedua, maka saat itu tiba-tiba manusia semua berdiri, bangun, bangkit, menunggu putusannya, menunggu hisabnya masing-masing. Prosesnya bagaimana? Bagaimana proses dibangkitkannya manusia? Yang pertama, kita tahu bersama, setelah kematian, apalagi yang meninggalnya mungkin sudah lama, ya, bahkan mungkin tulang belulangnya pun semua juga sudah hancur, dimakan oleh tanah, kecuali ajbud danab tadi, kecuali tulang ekornya. Nabi SAW bersabda, laisa minal insani syai'un illa yablah. Kata Nabi SAW, tidak ada yang tersisa dari manusia kecuali akan binasa, illa adman wahidan, kecuali satu tulang, wahwa ajbud danab, yaitu tulang ekor. Wa minhu yurakkabul khalq yaumal qiyamah, dari tulang ekor itulah manusia akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, ditumbuhkan kembali pada hari kiamat.
dari tulang ekor itu. Kemudian yang kedua disebutkan terkait dibangkitkannya manusia ini, yaitu jarak antara tiupan yang pertama dan tiupan kedua itu kita sebutkan tadi 40. Berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan, 40 ini nggak tahu 40 apa. Entah itu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, wallahu taala alam. Yang jelas adalah hadis itu menyebutkan 40. Yang jelas setelah tiupan yang pertama, sangkakala yang pertama manusia takut, ketakutan, kaget. Kenapa semua manusia pada ketakutan, kaget ketika mendengar tiupan sangkakala itu? Karena hari kiamat itu Allah sebutkan akan datang secara tiba-tiba. Kiamat akan datang secara tiba-tiba. Kata Allah SWT, la ya'tikum illa baghtah. Hari kiamat itu tidak akan datang kepada kalian kecuali dengan tiba-tiba. Tiba-tiba mendengar suara sangkakala sehingga manusia ketakutan luar biasa ketika itu, kemudian mereka mati semua. Dan disebutkan oleh Nabi SAW yang pertama kali mendengar dahsyatnya suara hari kiamat itu orang-orang yang sedang mengurus untanya. Orang yang sedang mengurus untanya. Nabi SAW bersabda, wa awwalu man yasma'hu rajulun yalutu hawda ibilihi. Yang pertama kali mendengar sangkakala itu, mendengar suara hari kiamat itu datang, itu orang yang sedang menyiapkan air minum untuk untanya. Dia yang pertama kali dengar, fayas'aq, kemudian dia mati setelah mendengar itu, diketakutan dia tewas, wa yas'aqun nas, kemudian disusul manusia yang lain ikut mati mendengar tiupan sangkakala tersebut. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan juga dalam hadis Bukhari, hadisnya cukup panjang ya. Hadisnya cukup panjang, intinya dalam hadis tersebut disebutkan hari kiamat itu akan terjadi ketika dua orang ini sedang bertransaksi. Semuanya lagi melakukan jual beli, sempat membuka baju yang dia jual, kemudian dia dengar suara tiupan itu, saking takutnya dia nggak sempat beres-beres. Kemudian juga disebutkan orang yang sedang habis memerah susu hewannya, nggak sempat dia nikmati. Kemudian orang yang sedang memperbaiki tempat minum untanya tadi, mendengar itu, dia tidak sempat menuangkan air buat untanya. Kenapa? Karena hari kiamat itu datang secara tiba-tiba dan menakutkan. Ini menunjukkan bahwasanya tiupan yang pertama tadi, tiupan sangkakala yang pertama itu jelas akan terjadi di hari Jumat. Hari Jumat, entah hari Jumat yang mana, dan ketika itu manusia sedang sibuk dengan kehidupan sehari-hari mereka, kesibukan sehari-hari, kemudian mereka mendengar itu, kemudian mereka ketakutan. Tiba-tiba. Nah, setelah itu tiupan, manusia mati semua, 40 apa wallahu taala alam, kemudian Allah menurunkan hujan. Allah menurunkan hujan yang akan, air hujan tersebut akan mengenai tulang ekor manusia tadi. Ustaz, bagaimana kalau orang yang mati hilang di laut, Ustaz, akan dibangkitkan oleh Allah SWT? Entah bagaimana caranya. Yang jelas tulang ekornya masih ada. Yang dibakar, dia nggak bakal bisa dibakar itu. Tulang ekor itu mau dibakar juga nggak bakal bisa hancur itu. Tidak bakal. Nggak bakal bisa hancur. Dia kecil. Orang yang matinya kena bom misalnya, berkeping-keping, dia akan dibangkitkan. Bagaimana? Wallahu ta'ala. Intinya semua akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Nanti akan turun hujan, nanti manusia akan tumbuh lagi dari tulang ekor tersebut, ya, seperti sayuran yang tumbuh ketika disirami tanaman. Subhanallah. Maka kita pada pertemuan yang pekan lalu kita menyebutkan beberapa dalil. Allah banyak sekali ayat. Banyak sekali dalam ayat Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, memberikan ilustrasi kepada manusia bahwasanya membangkitkan manusia setelah kematian itu mudah bagi Allah SWT. Di antara ilustrasi yang Allah berikan bagaimana Allah menumbuhkan tanah yang tandus gersang, Allah turunin hujan sekali bisa tumbuh biji hijau, tumbuh-tumbuhan.
Negeri yang sudah mati tandus bisa tumbuh lagi, bisa hidup lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah gambarkan itu. Allah turunkan hujan, tumbuh. Makanya saya sebutkan pekan lalu di Saudi itu gersang luar biasa. Kalau musim panas tuh gunung-gunung sampai merah warnanya gunung batu. Kalau hujan semalam saja itu jadi hijau itu. Tumbuh. Makanya Allah dalam banyak ayat menyebutkan rizqan lil ibad. Ketika Allah menyebutkan tentang rezeki bagi manusia berupa tumbuh-tumbuhan, Allah berikan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, kata Allah SWT rizqan lil ibad. Itu rezeki bagi manusia, bagi hamba-hamba kami. Wa ahyayna bihi baldatan maita. Dengan air hujan itu kami akan tumbuhkan tanah yang tandus, yang kering. Kadzalikal khuruj. Demikian juga kalian akan dikeluarkan, dibangkitkan Allah SWT seperti itu. Kasih air hujan, tumbuh kalian seperti sayur yang keluar dari tanah. Seperti itu akan dibangkitkan dengan air hujan. Seperti kalau kita nyiram tanaman dia keluar dari tanah, ya seperti itu manusia nanti kena air hujan dia akan keluar seperti sayuran yang tumbuh. Kemudian dalam ayat ini Allah berfirman, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa yuhyil arda ba'da mautiha, dan Allah lah yang menghidupkan tanah setelah tanah itu mati, gersang. Menghidupkan bumi setelah bumi itu mati. Wa kadzalika tukhrajun, dan seperti itulah kalian akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah mengeluarkan tumbuhan, dihidupkan oleh Allah, tanah dihidupkan, seperti itu kalian akan dikeluarkan. Dalam ayat lain Allah berfirman dalam surat Fatir, Allahul ladzi arsala riyah fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mautiha. Allah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati. Allah halau di suatu negeri yang mati, kemudian kami hidupkan negeri tersebut dengan air hujan. Kadzalikan nusyur, kata Allah SWT, demikianlah kebangkitan itu seperti itu nanti. Dan ayat semisal dengan ini banyak Allah sebut dalam Al-Quran, berikan gambaran kepada manusia bahwasanya nanti manusia akan dibangkitkan seperti itu. Karena kita sebutkan pekan lalu orang-orang musyrikin Mekah yang Nabi SAW dakwahkan, orang-orang Quraisy, mereka beriman kepada Allah, mereka meyakini Allah Rabbnya yang menciptakan mereka meyakini. Tapi mereka berbuat syirik dalam uluhiyah, mereka nyembah berhala, plus mereka tidak percaya hari kebangkitan. Mereka nggak percaya kebangkitan. Mereka mikir mereka mati begitu saja sudah. Makanya ayat-ayat Makkiyah ini banyak menjelaskan masalah ini. Kalian tuh pasti akan dibangkitkan nanti. Allah berikan peringatan. Kemudian yang berikutnya, tiupan sangkakala kedua yang akan membangkitkan manusia. Jadi kita sebutkan dalilnya, ya, nggak akan sirna bagian itu dari manusia, tulang ekor, nanti ditiupkan sangkakala yang kedua, maka mereka pun manusia akan keluar dari kematiannya, bangkit dari kematiannya dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan yang poin yang kelima ini, yaitu manusia nanti ya disebut dengan al-i'adah, mengulang kembali, ya, hidup kembali manusia seperti kehidupan yang baru. Perhatikan, jadi manusia kita nanti ya seperti ini keadaan kita, ya, tampang-tampangnya nanti mati nih, kemudian nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan keadaan kita fisik manusia seperti ini, ya mungkin tampang-tampangnya masih sama, tapi dengan fisik yang sudah dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik ini. Setelah dibangkitkan nanti fisiknya enggak seperti fisik kita sekarang. Nanti setelah dibangkitkan manusia dia memiliki tubuh yang lebih kuat. Tubuhnya lebih kuat. Bayangin nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuburkan di padang mahsyar, berdiri puluhan ribu tahun di bawah matahari jarak 1 mil. Nggak mati. Coba sekarang antum jemuran di sini, atau pas lagi musim panas sana di Saudi jemuran, coba seharian pingsan antum. Pingsan serius. Apalagi sudah berdiri ribuan tahun. Itu mataharinya jauh, nanti mataharinya dekat.
cuma jarak 1 mil, nggak mati hadirin. Makanya nanti manusia setelah dibangkitkan nanti keadaan manusia masuk surga, masuk neraka nggak sama fisiknya kayak fisik kita sekarang yang lemes ini. Yang dikit-dikit nyari balsem. Dikit-dikit nyari minyak angin. Nanti kuat fisiknya. Antum bayangin ya, manusia yang paling ringan azabnya di neraka. Siapa? Siapa manusia yang azabnya paling ringan di neraka? Siapa hadirin? Hah? Siapa? Siapa namanya? Siapa? Abu Talib. Ya, ini manusia yang paling ringan azabnya di neraka. Ditaruh, dia dalam hadis sebutkan dia berjalan di dhah-dhah, ya, emperan neraka, ya, cuman ya seperti sungai yang cuman sampai mata kaki airnya di situ. Dalam riwayat disebutkan ditaruh 2 bara api di bawah telapak kakinya. Yaghli minhu dimaghuhu. Karena itu mendidih, dia punya otaknya mendidih. Tentu bayangin itu panas dari kakinya, nembus ke kakinya, entah menghanguskan tulang-tulangnya, sel-sel tubuhnya, saraf-sarafnya, usus-ususnya kebakar semua sampai otaknya mendidih dalam keadaan hidup, nggak mati. Begitu manusia nanti setelah dibangkitkan. Jadi nggak sama fisiknya sekarang kita manusia setelah dibangkitkan nanti tidak sama. Penghuni neraka dipotong-potong, dibakar sampai udah habis, dia punya kulitnya, dia sudah kehausan mau minum air di neraka sih, saking nggak kuat kehausan baru mendekatkan mukanya, meleleh mukanya, nggak mati hadirin. Dipotong-potong nggak mati, ntar sudah habis dia punya daging kulitnya, dibikin baru sama Allah Subhanahu wa taala. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali dia sudah matang kulitnya diganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab, kata Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Jadi kehidupannya proses baru ya setelah dibangkitkan nanti ya, karena kita berada di alam yang berbeda. Alam dunia berbeda. Nanti setelah kita meninggal dunia berpindah ke alam barzakh, itu alam berbeda lagi, dimensi yang berbeda. Sudah nggak ada dimensi waktu, sudah nggak ada pergantian siang dan malam. Alam yang berbeda. Alamnya sudah lain. Nanti setelah dibangkitkan lagi alam yang beda lagi sudah. Maka keadaan berbeda, nggak sama. Ya. Kemudian juga nanti pas sudah masuk surga disebutkan dalam hadis bahwasanya fisiknya, jasadnya manusia nanti ketika masuk surga ya akhirat nanti seperti tinggi Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam tingginya sekitar 30 meter tingginya. Jadi kalau yang sekarang waktu pas di dunia ya tingginya semeter semeter tak sampai. Nanti insya Allah di surga jadi tinggi. Ya jangan sedih. Ya jadi kalau mungkin yang ketika dia di dunia ya mohon maaf cacat misalnya, nanti di akhirat enggak utuh. Ya. Jadi sudah dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak bisa mati, nggak capek, ya nggak letih. Nah inilah proses pengulangan kembali manusia ya dimodifikasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadirin ada pembahasan penting di sini sebelum di akhir pembahasan ini ya. Ada pembahasan pentingnya masih sekitar 8 menit lagi. Perhatikan baik-baik, ini pembahasan penting. Ada pertanyaan di sini. Ya setelah kita sebutkan ada tiupan sangkakala, kemudian manusia diwafatkan, kemudian yang kedua manusia dibangkitkan. Ya setelah kebangkitan itu ya jelas nggak lama setelah itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah pertanyaannya, kapan peristiwa hancurnya alam semesta yang banyak Allah sebutkan ayatnya dalam Al-Quran, terutama di juz Ammah. Di juz Ammah juz 30 itu rata-rata kebanyakan surat Makkiyah itu Allah sebutkan tentang hari kiamat banyak sekali di situ. Idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujjirat. Ketika langit terbelah, bintang-bintang jatuh berserakan kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian laut meluap, menyala.
Bumi berguncang, ya idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Tatkala bumi berguncang, kemudian isinya mengeluarkan isinya, memuntahkan isinya bumi itu. Ya bintang-bintang berjatuhan, ya. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, wa jumi'asy syamsu wal qamar, bulan sama matahari jadian satu sama Allah Subhanahu wa taala. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar, manusia berkata kemana kita mau lari. Kehancuran yang luar biasa Allah gambarkan. Kapan itu? Itu kapan terjadinya semua itu? Nah, ini pun juga ada beberapa pendapat di kalangan para ulama terkait masalah ini. Yang pertama, kehancuran alam semesta yang banyak Allah ceritakan dalam banyak ayat itu terjadi sebelum hari kebangkitan. Sebelum hari kebangkitan. Ini pendapat, ya, beberapa pendapat ulama terkait masalah ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Qurtubi. Nah, yang pertama, pendapat pertama ini sebelum hari kebangkitan. Kehancuran itu sebelum hari kebangkitan. Dalilnya apa? Dalilnya di awal-awal surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat 1 dan ayat 2. Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum." Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. "Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim." Sungguhnya kegoncangan pada hari kiamat adalah kejadian yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha. Ingatlah pada hari itu kamu melihat kegoncangan itu. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wanita tatkala menyaksikan kegoncangan itu, wanita ibu yang sedang menyusui anaknya, menyusui bayinya, dia tinggal bayinya itu. Saking dahsyatnya dia saksikan kegoncangan itu. Wa tada'u kullu hamlin hamlaha. Wanita yang sedang hamil ketika itu langsung keguguran kandungannya. Langsung otomatis keguguran. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kalian melihat manusia seperti mabuk sempoyongan padahal mereka tidak mabuk. Walakinna 'adzaballahi syadid. Tapi azab Allah itu sangatlah dahsyat, sangatlah berat. Nah, dari ayat ini, ya, ulama yang berpendapat bahwasanya kehancuran tadi, goncangan tadi terjadi sebelum kebangkitan, berdalil dengan ayat ini. Kenapa? Karena setelah kebangkitan nanti nggak ada perempuan yang hamil dan menyusui, sudah nggak ada. Jadi setelah dibangkitkan, nggak mungkin dibangkitkan manusia dalam keadaan hamil, apalagi lagi nyusuin. Makanya dari ayat ini ulama berpendapat bahwasanya kehancuran tersebut terjadi sebelum kebangkitan. Ini pendapat. Kemudian pendapat yang kedua, kehancuran tersebut, ya, yang Allah sebutkan dalam banyak ayat itu bersamaan dengan ditiupkannya sangkakala yang pertama, ya, atau sebagian menyebutkannya nafkhatul faza, ini ya tiupan yang menjadikan manusia kaget dan ketakutan, atau menurut pendapat yang berpendapat tiupan itu ada 2 kali, itu nafkhatus saq, tiupan kematian, dan kehancuran itu bersamaan dengan ditiupkannya sangkakala itu. Nah, ini pendapat As-Safari ini. Kita sebutkan tadi diantara yang berpendapat tiupan itu ada 3 kali, yaitu As-Safari ini. Imam As-Safari ini, dan beliau berpendapat tiupan itu ada 3. Yang pertama itu nafkhatul faza, itu bersamaan dengan kehancuran alam semesta. Tapi tenang, yang mendapati, merasakan hari kehancuran seperti itu, insya Allah bukan antum, insya Allah bukan kita-kita, insya Allah. Kenapa? Apa alasannya coba? Ana mau tanya antum, ingat nggak sama pembahasan yang lalu? Kenapa kita tidak merasakan itu kehancuran itu? Kenapa alasannya? Hah? Kenapa? Ya masih bersolat, ya, insya Allah nggak terjadi sekarang. Karena hari kehancuran itu terjadi di sisa-sisa manusia yang paling buruk sudah. Dan sebelum itu terjadi, dia disebutkan hadisnya, orang yang beriman masih ada keimanan dalam hatinya, walaupun sebesar biji sawi, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiupan angin. Nah, sisa manusia yang tersisa inilah yang akan merasakan buruknya, dahsyatnya kehancuran hari kiamat itu.
Kemudian yang berikutnya hadirin, pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, kehancuran alam semesta itu bersamaan dengan tiupan sangkakala yang terakhir, yaitu nafkhatul ba'ats, tiupan kebangkitan. Ya, ketika manusia bergerak keluar dari kuburannya. Dan alasannya apa? Nah, ini pendapat yang ketiga nih, perhatikan. Tiupannya nanti kehancuran itu terjadi setelah tiupan yang kedua, kebangkitan. Bangkitkan, alasannya apa? Supaya karena manusia akan menyaksikan keguncangan itu. Dalilnya apa? Masih dalam surat Al-Hajj tadi. Yauma tarawunaha, kata Allah. Tatkala kalian melihat, yang menyaksikan itu. Ya, karena Allah sebutkan di awal ayat, ya ayyuhan nas, wahai manusia, taqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah perkara yang dahsyat. Yauma tarawunaha, kata Allah. Tatkala kalian menyaksikannya. Menyaksikan kegoncangan itu. Ya, wallahu taala alam. Ya, ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, yang sahih yang mana wallahu taala alam, ya. Dari pendapat ini pendapat yang disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya terkait masalah ini. Yang jelas kehancuran alam semesta itu perkara yang sudah pasti. Pasti. Karena banyak sekali ayat Allah sebutkan menjelaskan tentang kehancuran itu. Ya, bintang-bintang akan rontok berjatuhan, gunung-gunung ini bahkan hancur, terbang, bertabrakan. Ya, matahari dan bulan jadikan satu sama Allah, air laut meluap menjadi api dan seterusnya. Ya, langit terbelah, hancur luar biasa. Nah, setelah kehancuran itu nanti Allah akan jadikan bumi ini seperti hamparan yang baru. Bumi yang baru, ya, untuk mengumpulkan manusia menjadi padang mahsyar. Makanya Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Hari di mana bumi digantikan dengan bumi yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Was samawat, kemudian juga langit. Wa barzulillahil wahidul qahar, kemudian mereka berkumpul menanti menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti setelah kehancuran itu, ya, maka nanti bumi ini akan dijadikan jadi bumi seperti bumi yang baru, rata. Nggak ada lembahnya, nggak ada gunungnya, rata semua. Untuk mengumpulkan manusia semua dari awal sampai akhir dikumpulkan satu tempat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, demikian saja yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.